Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi dalam PKMM, ya, mata kuliah PKMM. Sekarang kita akan membahas tentang kurikulum dan penyusunan RPP. Nah, lanjut. Konsep kurikulum, ya. Jadi, ada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19. Ada kurikulum darurat disusun dan dilaksanakan hanya pada masa darurat COVID-19. Penyusunan kurikulum darurat dilakukan dengan cara memodifikasi dan melakukan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian, hasil belajar, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi sekolahnya. Prinsip pembelajaran masa darurat yang sekarang ini adalah pembelajaran dengan metode apapun, baik luring, daring, atau pertemuan tatap muka, bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Pembelajaran dikembangkan secara kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif peserta didik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan dari rumah lebih menitik beratkan kepada kecakapan hidup dan penguatan karakter. Pembelajaran yang dilakukan dari rumah lebih menitik beratkan kepada kecakapan hidup dan penguatan karakter. Maka keselamatan kesehatan lahir batin seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan peserta didik dan orang tua. Nah, materi, metode, dan media pembelajaran di masa darurat. Pengaman materi berarti memilih materi yang esensi, ya, dari berbagai sumber dan fenomena sosial yang bersifat kontekstual. Desain pembelajaran untuk memperkuat pendekatan berbasis ilmiah atau saintifik seperti discovery learning, inquiry learning, project-based learning, problem-based learning untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik. Maka teman-teman harus bisa menguasai metode-metode dan model-model tersebut, ya, yang mendukung pendekatan berbasis ilmiah atau saintifik. Berikutnya adalah memilih dan mengembangkan metode pembelajaran aktif untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi dan situasi, ya, tergantung dari kebutuhan dari KBM yang teman-teman lakukan. Aktivitas dan tugas dilaksanakan bervariasi, mempertimbangkan konsep belajar, fasilitas belajar di rumah, dan kesehatan peserta didik. Jadi yang paling penting ini ya mempertimbangkan kesehatan peserta didik di masa pandemi ini, ya, di masa pembelajaran darurat. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kurikulum darurat. Pertama, menyiapkan perencanaan pembelajaran. Kedua, RPP disusun secara sederhana, mudah dilaksanakan, memuat pola-pola hal-hal pokok saja, dan berpedoman pada SK Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018 dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Dalam menyusun RPP, guru merujuk pada SKL, KI, dan KD dari materi esensi dan indikator yang diturunkan dari KD. Guru membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi yang akan diajarkan. Dan dalam penyusunan RPP, terdapat 3 ranah yang perlu dicapai dan diperhatikan pada setiap akhir dari pembelajaran, yaitu ranah pengetahuan, ya, kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Ranah pengetahuan berarti memiliki dan mengembangkan pengetahuan secara konseptual, faktual, prosedural, dan metakognitif secara teknis dan spesifik dari tingkat sederhana, konkret, sampai dengan abstrak. Kompleks berkenaan dengan perkembangan ipteks, seni budaya, lingkungan, bangsa, bernegara, dan kawasan regional, nasional, maupun internasional.
Sikap mencakup nilai-nilai spiritual, mengamalkan akhlak terpuji, yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, mandiri, percaya diri, berkemauan kuat untuk mengimplementasikan hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, ya, high order thinking skill, ya, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, serta mampu bersaing di era global dengan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya. Penilaian hasil belajar. Maka penilaian hasil belajar mengacu pada juknis penilaian pada masa darurat. Penilaian hasil belajar mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian hasil belajar berbentuk portofolio, penugasan, proyek, praktek, dan lainnya yang diperoleh melalui daring. Guru melakukan analisis untuk melihat ketercapaian KD-nya. Ya. Nah, ini proses penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Pertama dilihat KD-nya, lalu lihat materinya, lalu dilihat indikatornya, lalu dibuatkan soalnya. Materi, yaitu bahan ajar yang harus dikuasai siswa berdasarkan KD yang diukur. Indikatornya berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Soal disusun berdasarkan indikator yang dibuat. Ingat, kemarin kita menggunakan rumus ABCD, ya. Audience, behavior, condition, dan degree and degree. Jadi audiensnya berarti siswa, misalkan ya, SMP kelas 1, siswa SMP kelas 7, ya. Terus mampu A, B, behaviornya mampu memahami, mampu menyelesaikan soal. Jadi behaviornya C berapa yang mau diambil, ya. Terus kondisinya pada materi, misalkan pada materi apa ya, aritmatika sosial, mampu memahami dan menyelesaikan soal aritmatika sosial, ya. Degree-nya dengan benar 80%, misalkan seperti itu. Maka ini harus dipahami oleh teman-teman semua. Oke. Oke. Terus kita review dulu, ya. Nah, lanjut. Ini contoh dari RPP, ya. Jadi teman-teman harus membuat ini, ya. Teman-teman sebelum, ingat kita 2 minggu lagi itu teman-teman harus sudah mulai micro teaching, ya. Berarti teman-teman harus sudah siap dengan RPP-nya. Jadi ada sekolahnya, ya, ada kelas atau semesternya, ada materinya, ada alokasi waktu, terus ada sikap, penilaian, dan keterampilan. Nah, teman-teman, yang teman-teman buat itu harus dalam bentuk 2 RPP. Yang pertama RPP Kutilas yang lama, dan yang kedua adalah RPP Kutilas Merdeka, ya. Nah, teman-teman harus buat RPP Kutilas yang dua-duanya harus ada nanti dilampirkan, termaksud materinya. Jadi jangan lupa itu harus dibuat. Jadi nanti itu jadi bahan acuan dan bahan lampiran sebelum dilakukan micro teaching, ya. Jadi tanpa itu micro teaching tidak dilaksanakan. Teman-teman harus membuat RPP, baik RPP Kutilas yang lama, yang beberapa lembar itu, maupun yang lengkap, ya, maupun RPP Merdeka. Jadi ada 2 RPP yang harus teman-teman buat, ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam bahasan yang lain. Ingat, sekitar 2 minggu lagi, sekarang pertemuan
keempat ya, kalau tidak salah. Sekitar 2 minggu lagi teman-teman harus pertemuan ke-6 berarti ya, teman-teman sudah mulai micro teaching ya. Jangan lupa jadi mulai pertemuan ke-6 dan seterusnya itu teman-teman harus melaksanakan micro teaching di depan kelas. Jadi saya nanti akan menjadi siswanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.